Setelah dia tahu ilmu syariat itu, baru dia beramal. Itulah disebut torekat. Dia mengamalkan apa-apa pengetahuan yang ada dalam syariat tadi. Syariat menyuruh sholat, dia sholat. Torekat artinya jalan. Jadi torekat atau torekoh itu jalan, torik, jalan. Jadi orang yang berjalan di syariat, mengamalkan syariat, itulah yang disebut orang yang bertorikat, bertorekoh. Ada torekat yang khos, ada torekat am. Nah, torekatnya ada dua. Ada torekat khos, ada torekat am. Torekat khos itu torekat khusus. Misalnya torekat Naqsabandiyah, torekat Samaniyah, torekat Mufaridiyah atau Mufaridun. Banyak jenis torekatnya. Itu namanya torekat khos, torekat khusus namanya. Masuk ke dalam salah satu torekat, ada gurunya di sana. Itu namanya torekat khos, khusus. Ada komunitasnya, ada syekhnya. Mengamalkan torekat sesuai dengan leluhur-leluhur mereka. Itu namanya torekat khos. Dan biasanya salah satu kebiasaan mereka melakukan suluk pada bulan-bulan tertentu. Diadakan suluk. Selama suluk berada di masjid, selama suluk berada di persulukan, tidak keluar. Tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas dunia, hanya aktivitas akhirat saja. Ada yang 10 hari, ada yang 40 hari dan seterusnya. Suluk. Selama suluk itu berzikir saja amalannya. Ini disebut torekat khos, torekat khusus namanya ini. Nah, jadi kalau kita tengok di Besilam, di Sekambing ada Pancabudi, ya. Dulu di Jalan Asrama ada almarhum Tuan Syekh Ibrahim Bonjol. Mungkin di daerah sini juga ada. Mereka mengadakan persulukan. Suluk namanya. Salik, berjalan juga. Nah, itu namanya torekat khos. Ada syekhnya di sana. Amalannya diajarkan dari syekhnya yang terdahulu, yang terdahulu, yang terdahulu, yang terdahulu. Jadi turun temurun amalannya itu seperti itu. Zikirnya sudah diatur. Tidak melenceng dari yang sudah ditetapkan dari leluhurnya. Sampai nanti kalau torekat Naqsabandiyah, sampai nanti kepada Syekh An-Naqsabandi. Sampai ke sana. Itu namanya torekat khos. Lalu apakah torekat khos ini hanya itu saja? Tidak. Ada torekat am, torekat umum. Seperti kita ini, sholat, puasa, zakat, haji, kita itu bertorekat mengamalkan syariat. Tapi kita namanya torekat am, tidak masuk dalam salah satu torekat khos tadi. Tapi di sini juga ada sebagian umat Islam yang terlalu fanatik mengatakan kalau nggak masuk torekat itu, salah satu itu, ini dianggap amalannya salah semua. Ini juga nggak boleh begitu. Ini antara orang syariat dengan orang torekat ada saling tuding. Bahkan kadang-kadang di antara orang torekat sendiri pun saling tuding juga. Karena berbeda torekatnya. Torekat A menyalahkan torekat B. Torekat B menyalahkan torekat A. Begitu. Padahal guru-guru mereka itu tidak begitu mengajarkannya. Nah, dan orang-orang torekat khusus ini, kenapa? Karena memang itu tingkat ilmu. Setelah tahu di ilmu syariat, ilmu fikih, maka beramallah sesuai dengan torekatnya. Nah, itu dia. Jadi torekat itu berjalan. Jadi kalau ada orang tahu ilmu fikih, tahu ilmu syariat, dia masuk torekat, salah satu torekat apapun nama torekatnya, tapi nggak sholat, nggak puasa, ya nggak bertorekat itu orang. Dia cuman masuk torekat, tapi nggak beramal dengan torekat, enggak. Ya kan ada juga orang ngaku-ngaku torekat terus nggak sholat. Ada masuk torekat tapi nggak sholat habis itu.
Padahal ndak ada ulama torekat, ndak ada yang ngajarkan agar muridnya nggak sholat tuh nggak ada Pak. Saya belum nemu ada guru torekat yang mengajarkan muridnya untuk tidak sholat 5 waktu, belum nemu saya. Lalu kalau ada orang yang katanya belajar torekat terus nggak sholat, itu pasti kemauan dirinya sendiri yang nggak sholat, bukan ajaran gurunya, dan bukan ajaran syekhnya, dan bukan ajaran dari pendiri torekatnya. Pasti itu dia yang menggelincirkannya, digelincirkannya. Apa katanya? Aqimis sholata li dzikri, tegakkan sholat untuk zikir. Kalau sudah mampu zikir nggak perlu sholat, karena tujuan sholat zikir katanya. Nah, dibalik ini ayat, tujuan sholat zikir katanya. Kalau sudah zikir nggak perlu sholat. Siapa bilang begitu? Iya kan? Enggak. Jadi bukan begitu. Semakin dia bertorekat, semakin kuat dia beribadah, semakin banyak ibadahnya. Itu tanda torekat yang benar. Adakah torekat yang tidak benar? Torekat khos tadi ada juga yang nyala, tapi mengatasnamakan torekat. Banyak mengatasnamakan torekat, padahal bukan mengajarkan torekat, mengajarkan praktek perdukunan misalnya. Nah, ayo yang belajar kemari nanti zikirnya bisa nengok-nengok alam gaib. Yang belajar di sini nanti kebal. Yang belajar di torekat sini nanti bisa terbang, bisa jalan di atas air, begitu. Padahal semua ini tidak ada gunanya. Apa gunanya kita belajar bisa jalan di atas air? Mumpung ini banjir aja paling-paling untungnya. Nek nggak banjir, angge opo? Bisa jalan di atas air itu gunanya untuk apa, Pak? Untuk apa? Orang kita tiap hari jalan di aspal kok. Nengok-nengok alam gaib. Wong alam nyata aja pun kita nggak sido-sido kok. Kepingin nengok alam gaib. Pak, kalau dibuka betul-betul kita alam gaib itu, kalau yang memang belum makomnya, kalau belum makomnya dibuka, itu malah buat penderitaan kok. Membuat sengsara itu alam gaib kalau dibuka, kita belum makomnya. Kita nuntut dibuka ilmu gaib tadi, belum makom kita dibuka. Waduh, repot Pak. Kalau sempat dibuka alam gaib itu kepada kita, bisa nengok yang gaib kita. Karena yang gaib itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jelek, ada yang cantik. Kalau Bapak, kalau yang ada di sana secantik-cantiknya manusia itu masih lebih cantik yang ada di alam gaib. Sejelek-jeleknya manusia yang ada di muka bumi ini masih lebih jelek lagi makhluk yang ada di alam gaib. Ayo, itu perbandingannya. Secantik-cantik manusia yang ada di bumi ini itu kalah dengan orang yang paling jelek di alam gaib. Tetapi sejelek-jeleknya manusia yang ada di bumi ini itu tidak ada apa-apanya dengan makhluk alam gaib yang paling jelek itu. Nah, kalau kita dibuka belum makomnya, nggak bisa tidur Pak, nggak bisa ke masjid pun mungkin. Nampak dia Pak, wayu, wedeni Pak, nek wong Inggris ngomong. Karena untung kita nggak nengok. Kalau nengok, masya Allah, kalau kita sampai bisa nengok. Kecuali kita memang sudah dibukakan Allah, Allah membuka tanpa kita minta. Nah, Allah membuka tanpa kita minta. Jadi untuk apa belajar dari awal? Ngapain masuk tarekat? Supaya bisa ngobat-ngobatin orang mau jadi dukun.